Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamhari Syaban dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2A. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan suction pada anak. Nah, tujuannya ini untuk membersihkan jalan nafas, yaitu untuk menghilangkan sputum atau lendir atau dahak, dan untuk mendapatkan diagnosa. Nah, adapun indikasi dan kontraindikasinya. Nah, indikasinya ini untuk menjaga jalan nafas tetap bersih, dan pada pasien yang tidak mampu untuk waktu efektif. Dan kontraindikasinya itu pada klien dengan kenaikan jantung yang tidak signifikan. Nah, berikut adapun ada alat-alatnya, dan jangan lupa kita mencuci tangan. Pertama-tama kita harus menggulung lengan jika terlalu panjang. Setelah itu, jika ada perhiasan atau jam tangan, kita lepas terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita membilas tangannya dulu. Kita memakai sabun. Start 2 3 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2, 3, 4, 2, 3, 4. Nanti kita bilas, jangan sampai menyentuh menggunakan jari-jari yang sudah bersih. Kita tutup menggunakan sikut atau pergelangan tangan. Setelah itu kita keringkan. Selesai. Langsung saja kita melakukan tindakan suction. Nah, langsung ke orientasinya. Nah, selamat siang Bapak. Apakah benar ini dengan anaknya Bapak R? Iya. Perkenalkan, nama saya Bruder Jamhari yang akan bertugas pada siang hari ini dari jam 2 sampai jam 9 malam. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan suction ya Pak. Tindakan suction ini tujuannya itu untuk memperlancar area pernapasan anak Bapak karena ada suatu penyumbatan atau yang tidak enak pada saat nafas. Nah, kurang lebih ini waktunya 10 sampai 15 menit Pak. Nah, tempatnya itu di sini saja. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Ya, kalau gitu boleh anaknya langsung di pasien ditidurkan. Nah, langsung kita melakukan tindakannya. Setelah, jangan lupa kita menutup sampiran dan memakai handscoon kalau sesudah mencuci tangan. Nah, langsung ke tindakannya ya. Nah, setelah itu kita memakaikan pelak. Nah, pelak itu ada 2 di belakang badan klien atau anaknya. Maaf ya. Dan jangan lupa pelak di bagian dadanya. Nah, selanjutnya kita mempersiapkan alatnya. Seperti ada alat untuk suctionnya, mesin suction, dan selang suction. Nah, kita cek terlebih dahulu ya di bagian ininya. Kita nyalakan terlebih dahulu di bagian mesin suctionnya. Setelah itu kita sambungkan dengan selang suction. Setelah itu kita cek tekanannya. Nah, tekanan normal itu kalau untuk anak itu 80 sampai 100 mmHg. Nah, misalkan kalau dewasa itu 80 sampai 120 mmHg. Jika bayi 60 sampai 80 mmHg. Nah, di sini kita pasang. Di sini ada untuk buka tutupnya. Untuk ini tekanannya. Kita cek menggunakan cairan NaCl yang sudah dituangkan di dalam foam. Nah, ini cairan NaCl dan ini cairan Aquades. Tekanannya
normal, berarti bisa langsung dipakaikan. Kita pakaikan menggunakan gel untuk melicinkan di bagian area selangnya agar tidak sakit di bagian tenggorokan klien. Menggunakan tisu untuk diratakan. Nah, udah dinyalain kan? Langsung kita ke bagian mulutnya, di area rongganya, baik di kiri, kanan, atas, bawah. Ditekan biar menghisap. Setelah itu, jika belum bersih, kita bersihkan dengan Aquades. Bisa kalau mulutnya bisa dibantu menggunakan tong spatel untuk membuka mulutnya. Setelah itu di bagian tenggorokannya. Nah, ini kira-kira waktunya ini 3-5 detik saja sambil diputar. Sambil ditarik, diputar. Setelah itu dikeringkan, dibasahkan, dibersihkan menggunakan Aquades sampai dilakukan sampai bersih. Nah, setelah sudah dibersihkan, kita mematikan mesinnya, matikan mesin suction. Setelah itu lepas selang suction dan jangan lupa dibuang ke bengkok. Nah, selanjutnya kita kaji apakah di area pernapasannya itu sudah normal atau belum menggunakan stetoskop. Penyuruh klien untuk bernapas. Coba, tarik nafas. Nah, normalnya itu suaranya itu vesikuler atau tidak ada suaranya itu normal, tidak ada kayak dahak-dahak atau sekutu. Nah, misalkan kalau masih ada itu namanya ronki. Berarti ada dahak di bagian pernapasannya. Normal ya. Nah, setelah itu langsung kita merapikan alat, jangan lupa. Maaf ya, Dek. Setelah itu jangan lupa kita mencopot headcone. Rapikan pasien juga. Jangan lupa dibuang ke bengkok. Nah, setelah itu kita evaluasi ke keluarga pasiennya. Bapak, saya sudah melakukan tindakannya. Ini anak Bapak sehat, di sputum atau tindakannya ini sudah selesai, ya. Napasnya juga udah lega, nggak rewel anaknya, Pak. Iya. Terus ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Tidak. Nggak ada. Iya. Nah, kalau Bapak ada keperluan lagi sama saya, Bapak bisa memanggil saya di ruang perawat. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Pak. Iya, mari. Yuk. Terima kasih. Iya. Nah, setelah melakukan tindakan, jangan lupa kita mendokumentasikan. Pertama-tama kita harus menggulung lengan jika terlalu panjang. Setelah itu, jika ada perhiasan atau jam tangan, kita lepas terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita membilas tangannya dulu. Kita memakai sabun. Ditar 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nanti kita bilas, jangan sampai menyentuh menggunakan jari-jari yang sudah bersih. Kita tutup menggunakan sikut atau pergelangan tangan. Setelah itu kita keringkan. Selesai.